Matematika adalah pelajaran yang sangat ditakuti oleh kebanyakan murid di sekolah. Tapi bocah cilik ini malah menyukai pelajaran matematika. Saking sukanya, berbagai lomba matematika tingkat nasional, bahkan internasional diikutinya. Tak hanya itu saja, ia menang dalam kontes matematika di ajang bergengsi tingkat dunia seperti International Mathematics Contest dan Korea International Mathematics Competition. Ternyata sangat perlu menyukai apa yang kita kerjakan. Terakhir, Chris Lesmana pernah naik mobil VW Kodok. Anak-anak muda mungkin jarang ya. Tapi seusia saya, VW Kodok sangat terkenal dan digemari. Siapa yang sangka mobil ini didesain pria asal Indonesia yang bernama Chris Lesmana. Awalnya ia banyak ditertawakan orang karena desainnya terlalu imut-imut. Tapi malah justru desainnya ini memiliki hak paten di Amerika. Dia pernah meraih penghargaan World Car of the Year tahun 2012. Karya yang dipandang sebelah mata terkadang memang unik dan bisa jadi kunci sukses kita. Pernah dengar lagu anak-anak ini? Bintang kecil di langit yang tinggi, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Lagu anak-anak, judulnya Bintang Kecil. Bayangkan anak-anak bisa punya mimpi ingin terbang dan menari supaya bisa sampai ke tempat bintang-bintang itu berada. Kita yang ada di ruangan virtual ini mungkin yang anak-anak 1-2. Sebagian remaja, yang paling banyak pemuda, juga ada dewasa. Bahkan ada yang sudah opu, opa, kakek eyang, grandpa. Bayangkan, apakah kita tidak malu berhadapan dengan anak kecil? Karena begitu terkagum-kagum dengan bintang yang bertaburan di langit, sampai dia mau terbang dan menari. Memang dia punya sayap? Tidak kan? Memang dia bisa terbang? Pasti tidak kan? Tapi dia punya mimpi sehebat itu. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Bisakah kita sampai di langit? Bisakah kita meraih semua impian kita? Bisakah kita sama seperti dia yang menjuarai berbagai lomba? Mazmur 60 ayat 12 berkata demikian. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Apa yang mesti kita khawatirkan? Mengapa kita tidak pernah mau memiliki mimpi yang besar, mimpi yang tinggi? Jangan bilang, saya cuma lulusan SMP.
Jangan bicara, saya cuma anak desa. Jangan pernah merasa saya orang kecil. Mana mungkin saya bisa mimpi. Orang kecil ketika dipanggil Pak Jokowi ke atas panggung, ditanya, apa cita-citamu? Anak ini dengan polos berkata, saya mau jadi presiden. Luar biasa, saudara. Pak Jokowi melihat anak ini, dan dia mengenang kehidupan Pak Jokowi sendiri 40 tahun yang lalu. Dia hanya seorang anak kecil, tinggal di bantaran sungai. Orang tuanya jualan bambu. Tidak ada dasar untuk dia mimpi, punya cita-cita jadi presiden. Nama-nama yang saya sebut tadi, termasuk Bapak Presiden, adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi Anda semua, saya adalah orang-orang yang oleh Tuhan diberi sebutan biji mataku. Biji mata ini. Orang melindungi matanya. Jika lewat matahari yang terik, pasti pakai kacamata riben. Kacamata gelap. Jika jalan, kena abu, pasti pulang ambil roto. Dan bersihkan matanya. Seorang tukang las yang memegang percikan api, maka dia akan memakai pengaman seperti face shield di mukanya. Ibu-ibu, gadis-gadis remaja, pemudi-pemudi berusaha untuk mempercantik matanya. Mulai dari bulu mata, kelopak mata, alis mata. Berapa banyak waktu untuk memperindah mata itu. Nah, kalau Tuhan bilang bahwa Anda dan saya adalah biji matanya, artinya kita ini istimewa. Kita ini adalah kesayangannya Tuhan. Dan hari ini Mazmur berkata, dengan Tuhan yang mengangkat kita menjadi biji matanya, maka kita akan melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Perbuatan-perbuatan hebat. Itulah sebabnya saya mau beri judul tema khotbah pada sore ini. Let us, mari kita think big, berpikir tentang perkara-perkara yang hebat, yang dahsyat, yang besar, and do more, dan lakukan lebih banyak lagi. Kita tidak akan jadi apa-apa, tidak akan jadi siapa-siapa, jika kita tidak punya mimpi. Tapi ketika kita punya mimpi, kita punya cita-cita, kita tidak lagi melihat siapa kita, latar belakang kita, kemampuan keuangan orang tua kita. Dengan Tuhan, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab katanya, Tuhan sendiri akan menginjak-injak lawan kita. Bicara tentang halangan, tentang rintangan, tentang ketidakmungkinan. Kita mana mungkin jadi dokter spesialis. Kita mana mungkin jadi ahli tata kecantikan tingkat dunia. Kita mana mungkin bisa memiliki Tokopedia seperti William Tanuwijaya yang omsetnya tiap bulan puluhan triliun. Kita mana mungkin seperti Ahmad Zaki yang bisa memiliki Bukalapak. Sangat mungkin. Itulah sebabnya saya ingin memberikan beberapa kunci rahasia. Kita catat baik-baik. Kita ingat baik-baik. Praktekkan mulai malam ini. Atas kebenaran firman Tuhan.
Saya berani memberikan garansi, jaminan, waranti bahwa Anda semua, saya tidak peduli Anda umur berapa. Saya tidak mau dengar Anda datang dari kelas ekonomi mana. Saya juga nggak mau tahu siapa orang tua Anda. Dan nggak perlu bicara Anda lulus sekolah apa. Ada beberapa hal yang Anda harus tahu. Yang pertama, Anda harus jadi pribadi orang yang berani menghadapi challenge, tantangan. Tidak mungkin yang saya sebut tadi 5 orang yang bisa mendesain mobil VW dan memegang hak paten di Amerika. Tidak mungkin ada seorang anak kecil bisa jadi juara matematik tingkat dunia di Korea jika tidak siap menghadapi tantangan. Di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Hop, lalu ditangkap. Saya mau tanya, cicak bisa terbang? Cicak punya sayap? Tidak kan? Cicak adanya di mana? Di dinding. Kalau sudah menjelang sore hari gelap, ketika lampu dinyalakan, maka cicak merayap mendekati lampu. Lampu ada di mana? Ada di dinding, ada di plafon, bahkan di tempat yang tinggi. Bayangkan cicak membutuhkan makanan, membuat dia bisa bertahan hidup dengan lahap nyamuk. Nyamuk merayap tidak. Nyamuk punya sayap iya. Nyamuk terbang. Begitu faktanya. Bagaimana mungkin cicak yang tidak punya sayap tidak bisa terbang, bisa melahap, menangkap seekor nyamuk? Saya mau tanya, cicak pernah nggak lihat tiba-tiba dari plafon turun ke bawah jatuh karena belum makan? Tidak ada cicak mati seperti itu. Dia siap menghadapi tantangan. Ada pelajaran kehidupan yang menarik dari reptil kecil yang namanya cicak. Meskipun bentuk tubuhnya kecil, dia makhluk lemah, namun cicak mampu bertahan hidup dimanapun juga. Apa kuncinya? Dia sangat giat dalam mencari makanan. Dia tidak pernah memperhitungkan tantangan yang harus dilaluinya. Buktinya, kita menemukan cicak di rumahku. Tapi ada juga rumah gedung. Bahkan di istana presiden ada juga cicak. Meskipun dia hanya menempel, merayap, namun cicak terbasuk sangat sukses dalam hal menangkap nyamuk yang bisa terbang. Cicak tidak pernah menyerah. Never give up. Angkat tangan. Tidak pernah. Dia menunggu dengan sabar. Dia diam berjam-jam sampai ada nyamuk yang mendekat ke arah lampu karena ada sinar. Kemudian dengan sigapnya, ia menangkap nyamuk dengan menggunakan lidahnya. Coba kalau cicak karena kecapean tertidur di atas, bisa jatuh. Dan kedua bisa kehilangan mangsanya. Tapi luar biasa. Itulah sebabnya, jangan dong mau kalah dengan cicak. Bilangnya saya anak Tuhan. Bilangnya namanya Samuel. Nama saya Ruth. Nama saya Esther. Nama saya Timotius. Masa jadi the loser, nyerah. Setelah melamar ke sana kemari belum juga diterima. Akhirnya dilemparnya ijazah itu.
Karena begitu banyak PR matematika yang tidak dikuasai. Hanya dia bilang, Mama, Ibu, aku mau berhenti sekolah, mau kerja saja. Bagaimana kita mau mengerjakan perkara-perkara besar dengan cicak saja kalah? Anak kecil yang mau terbang ke langit saja kita keok. Berkatalah Daud kepada Saul, 1 Samuel 17 ayat 32. Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Daud menunjuk kepada Goliat. Hamba ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Kita tahu kan, jomplang, timpang antara postur tubuh Daud yang mungkin tidak lebih dari 1,5 meter. Masih remaja. Sementara Goliat tingginya 3 meter. Pakaian perangnya komplit. Senjatanya komplit, tombak yang panjang. Tangannya, tubuhnya luar biasa. Tapi Daud tidak pernah gentar. Walaupun serdadu, perwira dari Saul mundur teratur ketika ditantang oleh Goliat. Daud maju ke muka. Sering kita patah semangat. Kita menyerah karena kata-kata yang meremehkan kita. Mimpi lo mau jadi dokter. Mimpi lo mau lulusan ITB. Mimpi lo mau jadi pendeta besar. Sering kita patah semangat dan menyerah karena keadaan yang belum berpihak kepada kita. Karena papa, orang tua, tidak mampu memberikan biaya sekolah. Akhirnya kita bilang, saya berhenti saja. Saya mau kerja saja. Saya buang jauh-jauh ke laut. Cita-cita saya, mimpi saya. Saya membaca di Google, seorang wanita desa lulus di Inggris, sarjana 1, sarjana 2, dengan gelar cum laude. Ayahnya adalah seorang penarik becak. Waktu dia di wisuda di Solo, ayahnya sengaja meminta putrinya naik ke atas becak. Putrinya mungkin yang meminta. Di kayunya becak itu sampai ke kampus. Setelah lulus dengan hasil cum laude, kemudian pemerintah memberikan subsidi beasiswa. Dan saya baca di Inggris, dia lulus dengan predikat memuaskan. Jangan pernah takut dan menyerah dengan keadaan. Jangan pernah takut dan menyerah dengan kegagalan. Karena kita sudah mencoba berkali-kali. Dagang ini gagal. Cari pekerjaan di sana gagal. Dan berbagai hal gagal terus. Akhirnya kita bilang selesai hidup saya. The end, tamat. Udah nggak ada mimpi lagi. Saya mesti terima nasib. Anda, saya mau katakan, tidak mempergunakan hak Anda sebagai orang yang disebut biji mata Tuhan. Mazmur yang kita baca berkata bahwa kita ini bukan orang sembarangan. Tuhan akan menolong kita, menginjak-injak lawan kita, mengusir tantangan kita, untuk kita menghadapinya. Saya mau kutip kata seorang yang namanya Josh Bernascio berikut ini. When I was young, dulu waktu saya masih muda, I observe, saya mengamati, that 9 of 10 things, bahwa 9 dari 10 peristiwa
pekerjaan I did yang saya lakukan were failures. Adalah kegagalan. Dari 10 hal yang dia kerjakan, 9 gagal. Yang berhasil cuma 1. Artinya banyak gagalnya daripada berhasilnya. Apakah dia menyerah? Dia berkata begini, so itulah sebabnya saya mengerjakan 10 times more work. Saya melakukan pekerjaan 10 kali lipat lebih banyak. Kalau saya tahu bahwa dari 10 pekerjaan yang saya bikin, 9 gagal, cuma 1 yang berhasil, artinya dari tingkat kemungkinan berhasil, kalau ada yang pernah belajar di SMA, teori probability, tingkat keberhasilan, cuma 10%. 90% itu gagal, gagal maning, gagal maning, gagal maning. Maka kata Josh Ignacio, saya kerjakan 10 kali. Dari 10 kali dikali 10 kali, 100 kali. Artinya, mungkin yang pertama 9 kali gagal, 1 kali berhasil. Yang kedua, dia bikin lagi 10. Yang gagal, turun jadi 8. Yang berhasil, 2. Yang ketiga, dia kerjakan lagi 10. Naik nih. Yang berhasil 4. Yang gagal 6. Sampai tiba di satu titik, di satu level, dia ternyata mengerjakan 10 pekerjaan dan 10-10-nya berhasil. Tuh, kita harus tegar seperti Daud. Kita harus agresif seperti Daud. Jangan dong lihat kuliah saja, kita sudah gemeteran. Mohon maaf, kita terkencing-kencing, kita balik badan, kita lari, kita bersembunyi. Gak sanggup, susah banget pelajarannya. Gak sanggup mengatasi atasan di kantor, gak sanggup cari uang seperti ini. Gak sanggup. Anda menjadi pecundang, the loser. Saya mengajarkan anak-anak saya untuk belajar, belajar, dan belajar. Ini istri saya mendengarkan. 3 anak saya sekolah di Amerika Serikat. Yang pertama perempuan, sekarang tinggal di San Francisco. Dia menyelesaikan desain grafis dengan hasil cum laude. Yang kedua, masuk di Cornell University. Di Amerika dikenal Ivy Village. Itu adalah universitas terkenal. Kelompok. Anak saya masuk di Cornell. Dari satu kelas dia yang lolos ke sana. Dan dia lulus, waktu saya hadiri itu, dia lulus dengan predikat magna cum laude. Itu hasilnya A+ semua. Cuma 1 mata pelajaran yang A, tidak ada plusnya. Pelajaran sosiologi. Mungkin kurang menarik buat dia. Anak saya yang ketiga, lulus dari Bloomington University di Chicago. Sekolah bisnis yang terkenal. Dia lulus dengan magna cum laude. Sekarang menjadi seorang CEO, direktur utama di sebuah perusahaan finance di Jakarta. Jika diibaratkan kehidupan seekor ikan, ketika kita memakai kunci pertama, berani menghadapi tantangan, maka kita harus berani ditempatkan di samudera yang luas. Jangan mau jika ditempatkan di akuarium. Di akuarium memang aman. Tidak ada musuh. Pasti pemilik akuarium sudah memisahkan ikan piranha yang suka memakan ikan kecil, dipisahkan di tempat yang lain. Nah, ikan yang kecil ditempatkan di akuarium yang khusus. Tidak ada yang mengganggu. Di akuarium, makanan terjamin. Pagi dikasih makan, sore dikasih makan.
Nggak usah nyari. Cukup di akuarium. Kebersihan terjaga. Kesehatan sangat terjaga. Karena tiap Sabtu pemilik rumah itu mengambil selang, disedotnya kotoran-kotoran ikan, digantinya dengan baru, dipasangnya gelembung-gelembung oksigen, sehingga segar. Enak kan di akuarium? Tapi saya bilang, jangan mau ketika kita ditempatkan di akuarium. Bilang, Tuhan, saya dengar firman-Mu, saya tidak mau di akuarium. Dan Engkau berjanji, bersamamu aku akan melakukan perkara-perkara yang besar. Minta Tuhan, tempatkan saya di samudra. Walaupun umur saya sudah 60, 70. Mungkin mendekati 80. Walaupun saya di Jakarta tidak ada kawan. Walaupun saya tinggal di kota kecil di Papua. Walaupun saya ada di Sulawesi Barat. Di Toraja. Di samudra. Memang tidak aman. Ada musuh yang setiap saat mengancam, melahap ikan kecil ini. Dia harus hati-hati. Jangan sampai ketemu ikan hiu. Jangan sampai ketemu ikan paus. Jangan sampai ketemu ikan piranha. Hidupnya terancam. Di samudra tidak ada kasih makan. Makan mesti cari sendiri. Nggak ada yang pagi kasih makan, sore kasih makan. Bedanya apa dengan di akuarium? Akuarium makanan dijamin. Tapi makannya pagi pilet, sore pilet, besok pagi pilet, besok sore pilet, pilet lagi, bosen tahu. Api di samudra, jika kita rajin, jika kita serius, kita bisa dapat berbagai macam makan. Bisa lebih banyak, bisa lebih bervariasi, bisa sesuai dengan sehat kita pada hari itu. Di samudra, memang tidak airnya sebersih di akuarium. Tidak ada yang bersihkan. Tongkang besar, kapal besar, buang limbah, buang oli kotor. Tapi bukankah di samudra kita bisa menikmati dan mendapat banyak pengalaman-pengalaman yang hebat? Kalau di akuarium, berapa lebarnya? 80 cm. Berapa panjangnya? Semeter, 2 meter. Depan kaca, belakang kaca. Kiri kaca, kanan kaca. Mentok. Inilah anak muda. Maju kena, mundur kena. Tapi lihat dong di samudra. Luar biasa, tidak ada dinding kaca yang membatasi ikan. Dia bisa meliuk-liuk, dia bisa menuki ke dasar samudra. Dia bisa cari pusaran air. Dia bisa masuk ke kapal yang tenggelam. Dia bisa lihat dan masuk menikmati karang-karang yang indah. Pengalamannya. Kalau orang Jakarta bilang, Jibun, banyak. Mana yang Anda mau pilih? Kalau Anda mau maju, jangan mau ditempatkan di akuarium. Mohon maaf. Bagaimana Anda mau menggenapi janji Tuhan bersama Tuhan? Aku akan meraih perkara-perkara besar. Bagaimana hidupmu selama ini? Berjalan biasa-biasa saja. Bangun pagi, makan. Berangkat bekerja, pergi sekolah, sekarang virtual. Pulang sore, taruh buku, taruh tas. Yang sudah bekerja, sedikit makan malam, buka HP, jam 10 ngantuk tidur. Hari Senin, Selasa, Sabtu, Minggu, seminggu, sebulan, setahun, begitu saja. Celaka. Hanya sebuah rutinitas yang diulang-ulang setiap hari. Hanya berjalan biasa-biasa saja. Datar.
tanpa gairah, tidak ada warna. Bahasa kerennya monoton. Saya nggak mau hidup seperti itu. Usia saya mendekati 70. Saya bekerja, tidak kenal waktu. Saya melayani sungguh-sungguh. Kemarin pagi, saya berangkat ke Jawa Tengah untuk sebuah pelayanan. Saya bangun subuh. Padahal saya tidur terakhir jam 1, nggak bisa tidur lagi. Saya berangkat jam 5, setengah 6. Setir mobil 6-7 jam, non-stop. Di sana rapat dengan pengurus gereja. Rapat 2 jam, makan, ngobrol-ngobrol 1 jam. Balik lagi Jakarta, 7 jam lagi. Bayangkan 14 jam di mobil. Tidak berhenti. Tapi saya bergairah. Saya bersemangat. Karena ada mimpi yang saya taruh. Nun jauh di sana. Malu saya sama anak kecil. Gak punya sayap aja mau terbang ke angkasa. Malu sama cecah. Itulah sebabnya Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang sangat terkenal. Dia memberikan kepada kita konsep hidup seperti berikut ini. Catat. And in the end. Akhirnya dia bilang. It is not the years in your life. Yang terpenting bukanlah tahun-tahun yang ada dalam hidupmu. That count. Nggak penting. Umur berapa? 80, 90, 100 tahun. Tidak penting, kata Abraham Lincoln. Yang penting apa? It is the life in your years. Yang penting adalah bagaimana hidupmu di tahun-tahun yang kau lewati. Bukan panjangnya umur yang penting, nggak penting. Yesus umurnya pendek 33,5 tahun. Kata Abraham Lincoln, yang penting bukan panjangnya umur, tapi apa yang kita buat dalam umur kita. Luar biasa, Yesus mengubah dunia. Bagaimana caranya Anda menjalani hidup ini? Tanya kepada diri masing-masing. Apakah hanya jalanin angka-angka saja? 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 100 tahun. Apa artinya? Ada Abraham Lincoln, bukan itu yang penting. Jangan bahagia. Istri saya tahu saya termasuk orang yang kurang begitu suka merayakan ulang tahun. Saya lebih suka melihat ke depan. Apa yang saya harus pikir? Saya nggak mau terlena dengan masa lalu. Itu salah. Alkitab mencatat umurnya 969 tahun. Coba baca, apa hidupnya? Miskin karya. Tidak ada karya-karya yang istimewa. Tidak ada masterpiece dalam hidupnya. Dibandingkan dengan Yesus. Beda. Oke lah, Yesus anak Allah. Coba bandingkan dengan yang lain. Dengan Musa. Dengan Nuh. Dengan Yusuf. Bayangkan. Mungkin hidup kita singkat. Tapi mestinya penuh makna. Penuh kebajikan. Peduli dengan orang lain. Memiliki hasil karya yang luar biasa. Jadi yang pertama ingat, berani menghadapi tantangan. Hari ini bangkit. Tuhan, saya dengar firman-Mu, saya mau bangkit. Saya nggak mau bicara masa lalu. Saya nggak mau lihat siapa saya. Firman-Mu bilang, bersama Tuhan, saya akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dan Engkau berjanji akan menginjak lawan-lawan saya. Yang kedua, kalau Anda mau meraih mimpi yang hebat, kalau Anda mau dikenang orang, kalau Anda mau berhasil, kalau Anda mau seperti Bill Gates yang menciptakan komputer pada awal, berbagai software, seperti Mark Zuckerberg, pencipta, pemilik, founder dari Facebook. Yang kedua, Anda harus kreatif.
Kreatif itu artinya banyak akal. Bukan banyak akal untuk menipu orang, untuk bohongi orang. Banyak akal yang positif. Jangan pernah menyerah. Daud, secara ukuran, dia pasti akan binasa di tangan Goliat. Tapi apa yang Daud lakukan? Kalah jangkauan tangan, kalah senjata, kalah tenaga, kalah pengalaman, kalah segala-galanya. Daud mengambil tongkat di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin. Daud paham, kalau dia hanya mengandalkan tinjunya, nggak ada artinya. Begitu dia sampaikan jab, dipegang langsung oleh Goliat, dipulir, dipatahkan, selesai. Dia tidak mungkin bisa bertanding dengan jarak dekat. Makanya dia ambil batu. Setelah itu dia pilih 5. Dia ambil batu yang licin. Karena kalau licin itu sasarannya lebih tepat. Dan mulai dia mengarahkan umbannya. Selesai Goliat. Sun Tzu, ahli perang dari Tiongkok, yang bukunya sekarang banyak dijadikan referensi, dibaca oleh para perwira di Lemhanas yang mau naik pangkat menjadi jenderal bintang. Dia berkata begini, invincibility lies in the defense. Kalau nggak mau kalah, perkuat pertahanan. The possibility of victory in the attack. Tapi kalau mau menang, mesti maju nyerang. 2 kesebelasan yang bertanding. Jika 1 kesebelasan tidak mau kalah, tarik semua pemain ke belakang. Jaga itu gawang dari kiri ke kanan. Nggak bakal ada bola yang bisa masuk. Golnya nggak bakal kebobolan. Tapi bisa dia menggolkan gawang lawan? Nggak bisa. Karena hanya bertahan. Kata Sun Tzu, kalau mau menang, harus maju menyerang. Apa yang Anda dapat? Kalau Anda cuma nunggu di rumah, bagaimana nasibmu bisa berubah? Kalau Anda hanya diam, doa nomor 1. Tapi Anda juga harus berkreatif. Anda harus bekerja. Albert Einstein, ahli fisika Amerika yang terkenal, berkata, life is like riding a bicycle. Hidup seperti naik sepeda. Nggak bisa berhenti, mesti jalan terus. To keep your balance, untuk menjaga keseimbangan, you must keep moving. Kalau Anda naik sepeda berhenti, sementara kaki Anda tidak sanggup untuk menjangkau bumi, tanah, Anda akan jatuh. Anda harus bergerak terus, goes terus, jalan terus, Anda sampai di tempat tujuan. Kalau Anda mau menikmati janji Tuhan, kalau Anda ingin merubah perjalanan nasib hidup Anda, kalau Anda ingin membahagiakan orang tua Anda, kalau Anda ingin membangun rumah tangga, menyediakan hari depan yang penuh harapan untuk anak-anak Anda, kalau Anda ingin membahagiakan keluarga Anda, tidak ada lain jalan. Yang kedua, Anda harus kreatif. Jangan otak ini berhenti. Lihat itu 4 orang yang menggotong orang yang lumpuh untuk dibawa ke Yesus. Perjalanannya luar biasa. Belum ada ambulans sampai sekarang. Nggak ada ambulans, orang bingung. Sekarang banyak ambulans, orang tambah bingung. Mati lagi nih COVID. Mari, seperti 4 orang ini, ketika orang penuh, mereka cari jendela. Tidak mungkin lewat pintu biasa. Lewat jendela, dibuka. Nggak bisa lewat juga. Mereka bawa pulang ini si lumpuh. Mereka naik ke atas genteng. Mereka buka itu atap. Mereka turunkan, bayangkan. Satu perjuangan yang melelahkan. Tapi didasari pada ini.
pikiran, kreativitas. Jangan kita seperti ayam. Jangan kita seperti, mohon maaf, seperti babi. Nggak jalan otaknya. Maunya diam aja. Pernah lihat peternakan babi? Ya pernah lihat itu. Jawa Tengah, di tempat kawan saya, Bapak Pendeta Triwaluyo. Babinya diam saja. Di depannya sudah ada makanan, sudah ada air, sudah. Tidak ada perubahan dalam hidup. Yang terakhir, jika Anda mau mengubah perjalanan hidup keluarga, jika Anda mau mengubah stigma, orang bilang mungkin katanya takdir, wah Anda memang orang susah, nggak mungkin kaya, Anda nggak mungkin jadi pendeta, paling jadi guru sekolah minggu, bicara aja gagap, Anda nggak mungkin bisa tampil di depan jadi direktur, badannya aja kurus seperti itu. Berbagai macam cemoohan datang kepada Daud. Sampai Saul yang dibelai juga mengerdilkan dia. Kakak-kakaknya melemahkan semangatnya. Ketika Anda menghadapi tantangan, yang terakhir, libatkan Tuhan. Lihat, saya baca ayat yang terakhir. 1 Samuel 17 ayat 37 bagian A. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Hebat loh Daud. Menghadapi singa, menghadapi beruang, memang dua binatang buas. Tapi kan membuktikan manusia bisa mengalahkan, bisa menangkap. Tapi menghadapi Goliat, jago perang, jago pertempuran, tidak seperti menghadapi singa. Karena Goliat juga punya otak, singa tidak. Tapi Daud maju dan melibatkan Tuhan. Kalau dulu dia bisa mengalahkan singa dan beruang, maka dia bilang, sekarang juga aku pasti bisa mengalahkan orang Filistin. Makanya Daud tidak takut. Dengan mantap dia berkata, hai Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kalau kita di sana mungkin kita tertawa. Daud gila. Perang kan mesti pakai pedang, pakai tombak, pakai senjata, pakai revolver, pakai AK, pakai brand. Masa perang musuhnya pakai senjata, dia tidak pakai apa-apa, hanya pakai nama Tuhan semesta alam. Nampaknya tidak seimbang. Tetapi itulah keyakinan Daud, dia tahu. Kalau selama ini Tuhan memberi, Tuhan juga akan menjadi Tuhan. Saya ingin mengutip orang bernama Helen Stanner Rice. Hidup lahir tahun 1900, meninggal 1981, umur 80 tahun. Dia seorang penyair terkenal. Ayahnya meninggal ketika dia umur 18 tahun. Ketika dia berumur 29 tahun, dia menikah dengan seorang yang punya posisi tinggi di sebuah bank. Wakil presiden direktur. Tapi kemudian suaminya mati bunuh diri. Depresi, tidak kuat. Akibatnya berhentikan dari kantornya karena perusahaannya kolaps, bangkrut. Helen Stanner Rice, wanita baja itu, yang ditinggal oleh suaminya. Dia hidup mandiri. Dia menjadi dosen di beberapa kampus. Dia mulai membangun bisnis sedikit-sedikit. Dan dia sukses. Dia tulis kata-kata bijak ini untuk Anda. Anak-anak muda, suami istri, para pendeta, opa, oma, perhatikan apa yang dia tulis. No matter. Nggak peduli, kata Helen Stanner.
How steep the mountain. Berapa tinggi dan curamnya sebuah gunung. The Lord, Tuhan, is going to climb it with you. Tuhan akan mendakinya bersama. Nggak peduli berapa hebatnya tantangan itu. Nggak peduli utang Anda sekarang berapa. Nggak peduli hati Anda gundah gulana. Nggak peduli Anda sudah hampir putus harapan. Nggak peduli orang sudah tidak mau lihat Anda lagi. Kata Helen Srenais, betapa sulit, betapa tinggi, betapa curam. Catat, the Lord is going to climb it with you. Tuhan akan mendakinya bersama Anda. Dia akan tuntun Anda naik. Satu langkah Anda capek, Anda berhenti, dia tunggu Anda. Ketika Anda sudah tersengal-sengal, keringat membasahi tubuh, dan Anda hampir menyerah, dia bilang, ayo aku gendong sekarang. Naik lagi satu langkah. Tuhan yang akan menopang Anda saat Anda jatuh dalam pendakian. Dia yang menggendongmu saat Anda kelelahan. Amin. Lain kesempatan, kita akan bahas mengapa harus melibatkan Tuhan. Kita berdoa, saya ingin mengajak setiap saudara yang hari ini mau seperti Daud, mau seperti Helen Srenais, mau seperti William Tanuwijaya, founder, pemilik Tokopedia. Anda angkat tangan di tempat Anda berada sekarang. Anda ikuti doa yang saya naikkan bersama-sama. Tuhan Yesus, saya sudah mendengar firman yang hidup. Firman yang membuka terang mata hati saya. Firman yang meluluh lantakan keputusasaan saya. Firman yang menghancurkan kekecewaan saya. Firman yang memberikan gairah baru buat saya. Saya tahu ekonomi saya sangat berat. Saya tahu kesempatan saya untuk bangkit secara manusia nampaknya kecil. Saya tahu persoalan demi persoalan masih ada memenjarakan saya. Tapi hari ini saya mau belajar dari Daud. Saya akan melibatkan Engkau Tuhan. Saya akan menyertakan Engkau Tuhan. Saya tahu bahwa Tuhan yang akan melahirkan kreativitas. Sehingga pikiran saya jalan, bekerja, dan saya mengandalkan Tuhan. Saya akan siap menghadapi tantangan. Karena Tuhan menganggap saya biji matamu. Tolong saya Tuhan, supaya firman ini membekas dalam hati, dalam pikiran saya. Firman ini mengubah mindset, cara berpikir saya. Hidup saya belum tamat, hidup saya belum berakhir, rumah tangga saya belum kiamat. Ada Tuhan yang akan mendaki gunung itu bersama saya. Kau tolong Helen Srenais. Engkau juga akan tolong saya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih